Assalamualaikum. Selamat hari ini. Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Rizka. Apa kabar adik-adik jenius hari ini? Alhamdulillah, aku cerdas, aku santun, aku tangguh. Jenius, sip, mantap. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita belajar, kakak di sini ingin bercerita tentang sesuatu pengalaman yang nanti kita kaitkan dengan materi kita hari ini. Nah, kira-kira gimana nih Kak pengalamannya? Jadi di Idul Adha kemarin, Kak Rizka mendapatkan daging sapi sebanyak 3/4 kg. Kemudian Kak Rizka mendapatkan lagi daging kambing sebanyak 4/5 kg. Nah, di sini Kak Rizka ingin mengetahui berapa jumlah daging yang kakak miliki, baik itu daging sapi ataupun daging kambing. Nah, kira-kira gimana nih penyelesaiannya? Karena Kak Rizka terlalu berpikir, jadi jawaban dari soal tersebut muncul dalam mimpi kakak nih adik-adik. Kira-kira tahu nggak gimana jawabannya? Jadi jawaban dari mimpi kakak itu adalah seperti ini adik-adik. Assalamualaikum Kak Rizka, assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama kakak di sini adalah Kak Pascal. Kak Pascal ingin menjelaskan mengenai pertanyaan yang tadi diceritakan oleh Kak Rizka. Apakah adik-adik sudah siap? Nah, sebelum kita menyelesaikan permasalahan dari Kak Rizka tadi, Kak Pascal akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penjumlahan pecahan biasa. Penjumlahan pecahan biasa di sini dibagi menjadi dua adik-adik, yaitu penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama dan penjumlahan pecahan dengan berpenyebut berbeda. Sebelum Kak Pascal memberikan contoh soal, Kak Pascal di sini akan memberikan langkah-langkah kepada adik-adik semua untuk lebih mudah dalam mengerjakan soal terkait penjumlahan pecahan biasa. Disimak baik-baik ya adik-adik. Langkah yang pertama yaitu pastikan penyebutnya sudah sama. Langkah yang kedua, jumlahkan angka pembilangnya. Langkah yang ketiga, jika diminta dalam bentuk sederhana, maka sederhanakanlah pecahan tersebut dengan membagi angka yang sama besar. Nah, langsung saja ke contoh soal ya adik-adik. Kalau misalnya Kak Pascal di sini punya contoh soal seperti ini. Jadi 2/4 ditambah 8/4 sama dengan gimana nih? Kita selesaikan bareng-bareng ya adik-adik. Cara pengerjaannya kita mengikuti langkah-langkah yang sudah Kak Pascal jelaskan tadi ya adik-adik. Langkah yang pertama yaitu pastikan penyebutnya sudah sama. Nah, kira-kira di sini penyebutnya sudah sama belum? Di sini kita mempunyai penyebut yang sudah sama, yaitu sama-sama 4. Jadi
kita menuju ke langkah yang kedua, yaitu jumlahkan angka pembilangnya. Kita menjumlahkan angka pembilangnya yaitu 2 dan 8, sehingga 2/4 ditambah 8/4 adalah 10/4. Kita ikuti langkah yang ketiga. Sederhanakan jika memang diminta dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, jawaban kita 10/4 di sini sudah benar. Namun, ketika kita disuruh untuk menyederhanakan, maka kita harus membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama sehingga pecahannya sudah tidak bisa dibagi lagi ya adik-adik. Jadi di sini 10 dan 4 sama-sama kita bagi 2. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5 dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi bentuk sederhana dari 10/4 adalah 5/2. Selanjutnya kita akan memecahkan permasalahan yang tadi ditanyakan oleh Kak Rizka. Jadi, di Idul Adha kemarin Kak Rizka mendapatkan daging sapi sebanyak 3/4 kg dan daging kambing sebanyak 2/5 kg. Kak Rizka menanyakan berapa jumlah daging yang dimilikinya sekarang. Jadi, di sini kita gunakan penjumlahan pecahan yang seperti apa? Jadi di sini adalah 3/4 ditambah 2/5. Oke adik-adik, di sini kita akan gunakan dua cara untuk memecahkan masalah penjumlahan pecahan dengan berpenyebut berbeda. Cara yang pertama yaitu dengan kita kali silang saja. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mencari KPK dari penyebut tersebut. Cara yang pertama yang kita gunakan adalah cara perkalian silang. Untuk soal 3/4 ditambah 2/5, kita kalikan silang. 3 dikalikan 5 sama dengan 15, 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Kemudian untuk penyebutnya kita gunakan hasil perkalian antar penyebut, yaitu 4 dikalikan 5 sama dengan 20, sehingga kita dapatkan 23/20. Selanjutnya dengan soal yang sama kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara mencari nilai KPK-nya. Yang pertama kita cek terlebih dahulu apakah penyebutnya sudah sama ataukah belum. Di sini bisa kita lihat bahwa penyebutnya masih berbeda. Nah, harus kita samakan terlebih dahulu. Cara menyamakan penyebutnya adalah dengan mencari nilai KPK. Jadi, kita harus mencari kelipatan dari 4 dan 5. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kemudian, kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Dari kelipatan 4 dan 5 yang sudah kita cari tadi, kita mencari nilai yang sama dari kedua penyebut tersebut. Angka yang sama di sini adalah 20, sehingga diperoleh KPK-nya adalah 20. Karena KPK-nya adalah 20, maka penyebutnya di sini kita rubah menjadi 20 semua. Kalau penyebutnya sudah kita samakan, maka kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu menjumlahkan pembilangnya. Untuk mencari nilai pembilangnya, penyebut yang sudah kita samakan tadi kita bagi dengan penyebut pada pecahan yang tertera pada soal. Kemudian kita kalikan dengan pembilangnya. Jadi seperti ini adik-adik, 20 dibagi dengan 4. 4 di sini kan penyebut yang sudah ada pada soal tadi. Kemudian kita kalikan dengan 3, sehingga 20 dibagi 4 dikali 3 adalah 15.
Kemudian yang selanjutnya yaitu 20 dibagi 5 dikalikan dengan 2 sama dengan 8. Jadi di sini kita dapatkan 15 per 20 ditambah 8 per 20 sama dengan 23 per 20. Di sini bisa kita lihat ya adik-adik bahwasanya hasilnya adalah sama, baik itu menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Jadi dari yang Kak Pascal jelaskan tadi, kalian bisa menggunakan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Namun lebih efektifnya kalian bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara menentukan nilai KPK-nya terlebih dahulu. Jadi seperti itu penyelesaian dari permasalahan yang diutarakan oleh Kak Rizka di awal tadi. Mungkin video Kak Pascal sampai di sini dulu ya adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk menentukan penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama, kita hanya tinggal menjumlahkan pembilang dengan pembilangnya. Kemudian, untuk menjumlahkan dengan penyebut berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Pascal tadi ya. Untuk lebih jelasnya kita belajar melalui contoh soal ya adik-adik. Jadi nanti adik-adik bisa mengerjakan latihan soal yang kakak berikan. Jadi ini adalah latihan soalnya. Nah, di situ ada 4 latihan contoh soal dengan 2 latihan berpenyebut sama dan 2 latihan lagi berpenyebut berbeda ya adik-adik. Bisa adik-adik kerjakan. Nah, pembelajaran kita kali ini, sudah selesai untuk materi penjumlahan pecahan biasa, di mana ada 2, yaitu berpenyebut sama dan berpenyebut berbeda. Semoga saja yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, serta bisa adik-adik gunakan untuk belajar di rumah selama masa pandemi saat ini. Adik-adik, dari cerita kakak tadi bisa kita simpulkan juga bahwasanya ketika kita memikirkan sesuatu atau memikirkan soal yang seperti tadi, jika kita berpikir terlalu serius, itu akan terbawa ke dalam mimpi kita. Dan perlu kita ingat bahwasanya inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi ketika kita berpikir bahwa soal itu sulit atau susah, pasti akan ada jalan kemudahan untuk menyelesaikan soal tersebut. Sekian dari Kak Rizka, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Kak Rizka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.